Resmi Ed Woodward tinggalkan MU di akhir tahun 2021. Manchester United akhirnya merilis pengumuman resmi perpisahan dengan Ed Woodward. Ed Woodward bakal meninggalkan posisinya sebagai Executive Vice Chairman MU di akhir tahun 2021. Kabar pengunduran diri Ed Woodward ini jadi salah satu kejutan dalam rangkaian kisruh European Super League (ESL) sejak Selasa 20 April malam waktu Indonesia Barat. Klub-klub pendiri ESL dikabarkan mulai goyah. Bahkan Manchester City jadi klub pertama yang secara resmi mengundurkan diri dari rencana ESL. Di tengah kekacauan itu, muncul kabar bahwa Ed Woodward akan mengundurkan diri. Kini kabar itu dipastikan langsung oleh pernyataan resmi MU. Di laman resmi manunited.com, Setan Merah mengumumkan perpisahan dengan Ed Woodward. Meski begitu, Ed Woodward baru akan melepaskan jabatannya secara resmi di akhir tahun 2021, masih cukup lama. Saya sangat bangga bisa melayani United dan sebuah rasa hormat bisa bekerja untuk klub sepak bola terbesar di dunia selama 16 tahun terakhir, kata Woodward. Klub ini berada di posisi bagus untuk masa depan dan bakal sulit bagi saya meninggalkan klub di akhir tahun nanti. Saya sangat ingin melihat klub menjuarai Premier League. Selama masa kerja saya sangat yakin melihat klub menjuarai Premier League selama masa kerja saya. Dan saya yakin fondasinya sudah ada untuk jadi juara lagi bagi fans kami, tutupnya. Seluruh tim Inggris tarik diri dari European Super League. Seluruh tim Liga Inggris memutuskan mundur dari proyek European Super League. Hal ini terjadi usai munculnya penolakan dari berbagai pihak. European Super League rencananya bakal diikuti 20 tim dan digadang-gadang sebagai ajang tandingan Liga Champions. Tidak ada sistem promosi dan degradasi di kompetisi tersebut, serta para peserta akan mendapat dana segar hingga 6 triliun rupiah. Kompetisi itu pada akhirnya menuai kencaman banyak pihak. Kedua belas klub dinilai membuat kompetisi eksklusif, cuma mengejar uang dan mengabaikan suara supporter. UEFA dan FIFA selaku otoritas sepak bola di Eropa dan dunia menolak pembentukan European Super League. Kedua federasi itu bahkan mengancam para klub dan pemain yang bermain di sana dengan sanksi larangan bertanding di Liga Champions dan Piala Dunia. Suara-suara penolakan dari penggemar hingga ancaman dari federasi internasional membuat beberapa klub penggagas berputar arah. Manchester City menjadi tim penggagas pertama yang mundur dari European Super League Rabu 21 April dini hari waktu Indonesia Barat. Manchester City Football Club dapat mengkonfirmasi bahwa mereka telah secara resmi memberlakukan prosedur untuk mundur dari klub yang mengembangkan rencana European Super League. Begitu isi pernyataan resmi Man City. Tak lama setelah Manchester City merilis pernyataan resmi pengunduran diri, tim-tim Inggris lainnya mengikuti jejak The Citizen. Liverpool, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Hotspur, dan Chelsea sepakat menarik diri dari European Super League. Ed Woodward mundur dari Man United dan keluarga Glazer ingin menjualnya. Selain mundurnya, petinggi klub Manchester United juga dikabarkan menarik diri untuk ikut serta dalam kompetisi Liga Super Eropa. Kami dapat mengkonfirmasi bahwa Woodward akan mundur dari perannya sebagai wakil ketua eksekutif. Namun dapat dipahami bahwa dia akan melanjutkan perannya di klub hingga akhir 2021. Demikian pernyataan dari Sky Sport. Woodward sudah setuju dengan pemilik Manchester bahwa dia akan menyelesaikan waktunya di Old Trafford pada akhir tahun. Tetapi pengumumannya telah diajukan. Sambungnya lagi, keikutsertaan Manchester United dalam gagasan kompetisi Liga Super Eropa tanpa sepengetahuan para pemain dan official team membuat mereka marah. Ed Woodward menjadi sasaran tembak para pemain dalam pertemuan secara online pada Selasa 20 April 2021 pagi waktu setempat. Imbas lainnya adalah pemilik klub yaitu keluarga Glazer juga merasa tertekan setelah gagal ikuti Liga Super Eropa yang dijanjikan mendapat suntikan dana segar. Kini keluarga Glazer berniat untuk menjual Manchester United sepenuhnya. Sebelumnya pada bulan Maret 2021 kemarin, salah satu pemilik Manchester United dari keluarga Glazer, Avram Glazer, perlahan mulai melepaskan tim dengan cara menjual sebagian saham senilai lebih dari 70 juta pound sterling atau sekitar 1,4 triliun rupiah.
Kepemilikan pribadi Avram Glazer akan berkurang menjadi 10,2% jika dijual, mengurangi kepemilikan keluarga Glazer dari 78% menjadi 74,9%. Keluarga Glazer menyelesaikan pembelian klub ini pada tahun 2005 dan Manchester United pekan lalu mengungkapkan utang naik 16% menjadi 455,5 juta pound sterling setelah 12 bulan pandemi COVID-19. Ditinggalkan klub-klub Inggris, Florentino Perez tetap mau lanjutkan Liga Super Eropa. Presiden Real Madrid Florentino Perez mengaku tak khawatir sama sekali dengan kepergian klub-klub pendiri Liga Super Eropa yang terjadi dalam beberapa jam terakhir. Menurutnya, proyek pembentukan kompetisi sepak bola baru itu akan terus berlangsung. Bagi Perez yang memegang jabatan sebagai ketua dari Liga Super Eropa itu, proyek besar yang sedang mereka bangun tersebut adalah sebuah solusi untuk buruknya kompetisi sepak bola sekarang ini. Menurut Perez, situasi sekarang ini sangat penting dan banyak pihak yang masih ingin melanjutkan proyek tersebut. Perez ingin mencari solusi terbaik, karena itulah ia kekeh ingin terus melanjutkan Liga Super Eropa. Tidak. Jawab Perez saat ditanya apakah dia khawatir terkait klub-klub yang pergi dari Liga Super Eropa. Situasinya serius, dan semua orang setuju untuk melanjutkan proyek dan mencari solusi. Tidak ada yang berada di bawah tekanan, ungkap Perez, melansir dari Marca Rabu 21 April 2021. Terkait banyak yang klub yang pergi, Perez pun cukup percaya diri beberapa tim justru akan bergabung dengan Liga Super Eropa. Bos Madrid itu menyebut nama Bayern Munich dan Paris Saint-Germain yang dikabarkan akan masuk ke dalam bagian klub pendiri Liga Super Eropa. Saya yakin Bayern Munich dan PSG akan bergabung dengan kami pada akhirnya. Tetapi kami belum berbicara dengan mereka. Tim seperti Lens juga akan dapat mengakses Liga Super. Dan mereka akan dapat menjual pemain mereka ke klub terbaik. Sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan lagi karena krisis, tambah Florentino Perez. Efek Liga Super Eropa, kekesalan Bruno Fernandes kepada MU hingga bis Liverpool diserang. Manchester United jadi salah satu klub yang mendukung wacana Liga Super Eropa atau European Super League yang diumumkan sejak Senin 19 April 2021. Pemain MU pun tidak suka dengan wacana ini, salah satunya gelandang Bruno Fernandes. Gelandang asal Portugal ini tidak senang dengan wacana Liga Super Eropa. Mimpi tak akan bisa membeli cinta, tulis Bruno Fernandes di akun media sosialnya. Gelandang MU itu memposting ulang tulisan mantan rekannya di Sporting Lisbon dan Neil Podence. Tendangan voli Zidane, aksi solo kakak, keajaiban Liverpool di Athena, ada sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang, tulisnya. Tak hanya Fernandes, pemain Liverpool juga kesal dengan kebijakan klub gabung Liga Super Eropa. Kapten Liverpool James Milner terang-terangan menentang Liga Super Eropa.